Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, di kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Megami no Cafeteria Season 2 episode ke-7. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan lanjutan episode sebelumnya, yang mana setelah Nenek Ami telah ingat kembali dengan Ami, saat ini Hayato dan keempat gadis lain menginap di sebuah penginapan lagi agar mereka bisa pulang bersama Ami pada keesokan harinya. Namun yang jadi masalah karena dompet Hayato saat ini sedanglah menipis, sehingga Hayato hanya bisa memesan penginapan murah dengan suasana yang terlihat agak horor. Lalu setelah semuanya telah berendam, di sini awalnya Riho dan juga Akane terlihat saling berebut karena mereka berdua ingin tidur di sebelah Hayato. Dan kini mereka berdua pun akan melakukan suit untuk memutuskan siapakah yang akan tidur di sebelah Hayato. Namun tak disangka di sini Oka malah ikut-ikutan suit karena ia agak muak dengan tingkah dari Akane dan juga Riho. Dan karena kebetulan yang menang adalah Oka, sehingga di sini Oka lah yang tidur di sebelah Hayato. Namun dipisah dengan sebuah tas di antara Oka dan juga Hayato. Beberapa saat pun berlalu. Saat tengah malam, di sini tiba-tiba Akane terbangun dan ia mencoba membangunkan Hayato yang kini sudah tidur. Lalu ketika tahu bahwa Akane hanya ingin diantar Hayato pergi ke toilet, seketika itu Hayato pun melanjutkan tidurnya karena awalnya Hayato mengira Akane sedang ada masalah penting. Namun karena Akane mengancam akan kencing di sini saja, sehingga akhirnya Hayato pun mau menuruti Akane untuk menemani Akane pergi ke toilet. Lalu selang beberapa saat ketika Akane sehabis buang air, tiba-tiba Akane keluar dari toilet dan langsung memeluk Hayato karena ia mendengar suara aneh dari jendela toilet. Dan ternyata setelah diperiksa, rupanya di jendela hanya ada seekor belalang yang tadi hanya sedang merayap di jendela toilet. Lantas karena saat ini yukata Akane sedanglah berantakan, sehingga kini malah membuat Hayato pun jadi gagal fokus dengan penampilan Akane. Dan mengetahui Hayato yang gagal fokus karena dirinya, di sini Akane sengaja menggoda Hayato agar Hayato bisa tertarik dengan dirinya. Namun karena tembok penginapan di sini agak rapuh, sehingga kini Hayato pun malah terlempar keluar sebab ia tengah mencoba menghindari godaan dari Akane. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Hayato yang baru saja tidur, tiba-tiba ia dibangunkan oleh Shiragiku sebab Shiragiku ingin mengatakan sesuatu kepada Hayato. Dan di sini awalnya Hayato berniat menolaknya sebab dirinya saat ini sudahlah sangat capek. Namun karena di sini Shiragiku agak memaksa, sehingga pada akhirnya Hayato pun menuruti permintaan Shiragiku yang ingin membahas sesuatu dengan Hayato di luar kamar. Lalu ketika mereka berdua berada di luar kamar, rupanya Shiragiku malah bertanya kepada Hayato tentang manakah yang Hayato suka dari kedua aset milik Shiragiku. Yang mana ternyata saat ini Shiragiku masihlah sedang mabuk, sehingga Shiragiku di sini masuk ke dalam mode mesumnya. Lantas karena di sini Hayato mencoba menghindari Shiragiku, sehingga di sini Hayato pun lagi-lagi terlempar keluar karena rapuhnya tembok yang Hayato gunakan sebagai sandaran. Lalu beberapa saat kemudian, di saat Hayato yang baru saja tidur, tiba-tiba saat ini dirinya malah dibangunkan Riho yang juga ingin membahas sesuatu dengan Hayato. Dan di sini Hayato tentu tidak mau menuruti Riho karena ia sudah 2 kali dibuat muak oleh Shiragiku dan juga Akane yang berakhir malah mengganggu tidur dari Hayato. Lantas di sini Riho berusaha memaksa Hayato ikut bersamanya sebab ia merasa iri dengan Akane dan juga Shiragiku yang bisa diajak Hayato pergi berduaan tadi. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Hayato mau menuruti permintaan dari Riho. Namun saat hendak berbincang, di sini Hayato malah sengaja terlempar dari dinding penginapan karena dirinya sudah sangat muak dan ia ingin segera untuk pergi tidur. Hari esok pun tiba. Di saat para gadis yang sudah bangun, rupanya Hayato terlihat masih tertidur pulas karena semalaman Hayato dibuat tidak bisa tidur oleh ketiga pegawainya, yakni Akane, Riho dan juga Shiragiku. Dan karena merasa geram dengan Hayato yang masih molor,
Di sini Oka pun menarik selimut Hayato agar Hayato tidak tidur berlama-lama di sini. Namun setelah Oka mengambil selimut Hayato, seketika itu Oka pun di sini langsung pingsan karena ia tak sengaja melihat ulat milik Hayato yang sedang nongol dari celana. Lalu mengetahui hal tersebut, seketika pandangan Akane, Riho dan juga Shiragiko langsung tertuju kepada ulat milik Hayato. Dan di sini awalnya mereka merasa agak kecewa karena ulat Hayato tidak sebesar yang pernah mereka dengar sebelumnya. Dan untuk memastikannya, di sini Riho berniat mengirim foto ulat Hayato kepada Takasaki karena Takasaki cukup tahu banyak tentang masalah tersebut. Namun seketika itu, Oka pun langsung mencoba mencegahnya karena merasa hal tersebut tentu tidaklah sopan. Lantas ketika telur puyuh Hayato malah ikut keluar, di sini Shiragiko malah merasa penasaran dan ingin menyentuh milik Hayato secara langsung. Mengetahui hal tersebut, di sini Oka pun mencoba mencegahnya karena di sini Shiragiko mulai tidaklah terkendali. Namun karena di sini Oka malah tak sengaja terjatuh, sehingga kini membuatnya pun berada tepat di hadapan ulat milik Hayato. Seketika itu Oka pun jadi histeris karena ia merasa jijik melihat ulat milik Hayato. Lalu tak lama kemudian ketika Ami telah datang ke sana, di sini para gadis mencoba mencegah Ami masuk karena mereka tidak ingin Ami yang merupakan gadis polos malah melihat ulat liar milik Hayato. Namun karena Ami merasa penasaran dengan yang sedang disembunyikan dari dirinya, sehingga Ami pun tetap memaksa untuk masuk ke dalam kamar mereka. Dan ketika Ami masuk ke sana, di sini Ami tentu tidak merasa terkejut karena semalam dirinya juga sehabis berendam bersama Hayato. Lalu karena merasa Hayato susah dibangunkan, sehingga di sini Ami pun mencengkram kuat ulat milik Hayato agar Hayato bisa beranjak dari tempat tidurnya. Dan tentu saja karena ulat Hayato sedang dicengkram kuat, seketika itu Hayato pun langsung terbangun dari tidurnya dan Hayato harus mengucapkan selamat tinggal untuk masa depannya. Beberapa saat pun berlalu. Di saat mereka semua pulang naik kereta, di sini para gadis terlihat tertidur pulas karena mereka bisa menikmati liburan selama 2 hari. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi Hayato, yang mana dirinya malah mendapatkan pengalaman buruk, terutama pada pagi hari ini tadi karena para gadis malah melihat ulat milik Hayato. Lalu selang beberapa saat ketika para gadis sudah berada di rumah, di sini mereka kedatangan tamu dari Ririka dan juga rekan-rekannya. Yang mana di sini mereka pun membahas tentang liburan pegawai Hayato yang tentunya cukup menyenangkan. Apalagi setelah tahu bahwa nenek Ami baru saja sembuh berkat bantuan Hayato, sehingga di sini mereka pun merasa ikut senang dengan sembuhnya nenek Ami. Lalu karena saat ini sedang membahas Hayato, di sini Ririka dan juga Takasaki merasa cukup penasaran dengan liburan mereka berlima bersama Hayato kemarin. Namun karena selama liburan tidak ada yang bermesraan dengan Hayato, sehingga membuat mereka pun merasa malas untuk membahas tentang Hayato. Lalu di saat Ami masuk ke dalam ruang tamu, di sini Ami malah membahas ulat milik Hayato yang tadi pagi sempat nongol keluar. Seketika itu para gadis pun jadi terdiam dan kini mereka malah membahas tentang ulat milik Hayato. Lantas ketika Ami mengatakan bahwa dirinya sempat tidur dan juga berendam bersama Hayato, seketika keempat gadis pegawai Hayato merasa sangat terkejut karena merasa iri dengan Ami yang bisa bermesraan dengan Hayato. Namun karena di sini Ami adalah gadis yang polos, sehingga Ami tidak paham dengan masalah percintaan yang sedang dibahas oleh rekan-rekannya. Dan selang beberapa saat ketika Hayato kembali ke rumah, di sini ia pun tiba cukup terkejut karena di rumahnya ada 10 gadis yang sedang ganti baju. Yang mana karena sebelumnya Ami dan juga Tina malah menjatuhkan minuman sehingga membuat baju mereka pun kini jadi basah. Seketika itu di sini Hayato pun merasa sangat muak karena episode ini dirinya harus berurusan dengan berbagai hal yang agak jorok. Oke, untuk pembahasan anime Megami no Cafeteria Season 2 episode ke-7 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.